Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bapak Gianto. Selamat siang, Bapak-bapak semuanya. Bapak Gianto, mohon maaf mengganggu waktunya. Gianto, mohon maaf Pak mengganggu waktunya ya Pak. Di sini kita akan mewawancarai Bapak sebagai kepala sekolah, yang dimana dilema etika ya Pak tentang kehidupan Bapak nih sebagai pemimpin di sekolah. Ada beberapa pertanyaan yang harus nanti Bapak tanyakan begitu. Nanti kami di sini akan menanyakan beberapa pertanyaan yang dimulai dari Bapak Ahmad Husaini. Silakan Bapak Ahmad Husaini yang akan bertanya terlebih dahulu. Terima kasih Bu Pina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Punten itu mengganggu waktunya. Enggak, santai, mangga. Ini Pak terkait dengan pengambilan keputusan yang berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin, ada 8 pertanyaan nih Pak yang akan disampaikan dan tadi sudah dibagi sama Bu Pina. Kebetulan saya bagian yang pertama dan kedua. Yang pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Ya, oke, baik. Terima kasih Pak Ahmad Husaini dan teman-teman gitu ya, calon guru penggerak angkatan 10 ini. 11 Pak. Oh, 11. Oke. Baik, pertanyaan pertama adalah ya, bagaimana mengenali kasus itu dilema etika atau rujukan moral ya. Dilema etika ini kan dua hal ya yang kita harus memilih ya, bisa sama-sama baik atau mungkin juga ada suaranya putus. memilih salah satu gitu ya, dimana mempertimbangkan ya suara. Halo. Iya Pak, tadi putus Pak. Halo, sekarang jelas? Sekarang jelas Pak. Halo. Ya, tunggu bentar. Oke, baik. Untuk mengenalinya dengan cara kita analisis ya. Jadi jawabnya menganalisis ada kemungkinan pilihan lain atau tidak dari permasalahan ada gitu ya. Kalau dilema etika ini kan wilayah abu-abu. Tapi kalau wilayahnya memang benar salah, hitam putih, maka itu bukan dilema etika, yaitu itu rujukan moral. Jadi begitu Pak. Halo, suara saya apakah terdengar? Saya off cam aja ya kayaknya. Terdengar tapi tadi terputus-putus Pak. Ya, dari penyampaian dari Bapak bisa diambil kesimpulan bahwa dengan mengidentifikasi kasus-kasus itu yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral itu dengan cara menganalisis saya, jadi ada kemungkinan pilihan lain seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Yang pertanyaan berikutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar ataupun sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Oke, baik. Kalau ada beberapa opsi pilihan gitu ya, saya dalam mengambil keputusan itu dengan mempertimbangkan pendapat orang-orang yang terlibat langsung atau orang-orang yang kami pandang kompeten untuk memberikan masukan terkait masalah itu. Jadi proses pengambilan keputusannya dengan musyawarah, dengan mempertimbangkan secara matang-matang dan
penekanan pada skala prioritas dan fokusnya pada solusi. Jadi itu Pak Ahmad Husaini. Ya Pak, terima kasih Pak. Nanti, dengan musyawarah Pak ya, dengan orang-orang yang kompeten untuk bisa mengambil keputusan dan skala prioritas Pak ya. Karena biasanya mereka secara teknis di lapangan kan lebih paham. Misalnya masalah kesiswaan biasanya yang suka dilema itu ya. Ini anak sudah kelas 12 nih, mau lulus, padahal dia tersangkut suatu kasus. Ini kan dilema ya. Maka saya tidak bisa ngambil keputusan sendiri. Saya musyawarahkan antara kesiswaan, wali kelas, dan pihak-pihak terkait, BK, komite, dan pihak terkait. Begitu Pak Ahmad. Siap. Baik, terima kasih Pak. Mangga dilanjut Bu Pina. Alhamdulillah, terima kasih Bapak atas jawaban yang dilanjut Pak, dilanjut oleh Bapak Dani Kurniawan. Bapak pertanyaan 3 dan pertanyaan 4 dilanjut sama Bapak Dani. Mangga Bapak Dani. Siap, Bu Pina. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Dani. Ya, terima kasih Bu Pina atas waktunya, dan terima kasih juga buat Pak Prianto atas waktunya juga. Melanjutkan pertanyaan dari Bapak Ahmad Husaini, untuk pertanyaan ketiga dan keempat. Yang ketiga itu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Ya, baik. Langkah-langkah untuk menghadapi dilema etika dalam mengambil sebuah keputusan ya Pak ya, Pak Dani. Iya, iya. Jadi tentu saya pastikan dulu bahwa ini kasus dilema etika, bukan kebijakan moral. Kalau kebijakan moral sudah pasti hitam putih. Kalau dilema etika kita pastikan dulu, oh ini memang dilematis ini. Maka saya perlu melibatkan orang kompeten di secara teknis lebih paham gitu ya. Setelah kita pastikan, kita identifikasi ya pihak-pihak terkait yang terlibat dalam dilema etika. Yang tadi saya sebutkan ya pihak-pihak terkait itu ada orang tua siswa, misalkan kasus siswa ya, kita secara kasus siswa misalkan ada orang tua siswa, wakasek siswaan, guru BK, wali kelas, dan guru yang mungkin mengetahui permasalahan tersebut. Jadi setelah kita identifikasi pihak-pihak terkait, kemudian saya biasanya membuat pilihan-pilihan ya, plan A, plan B, plan C. Itu bukan tidak terbatas pada dilema, mungkin nanti juga dilema dan pilihan-pilihan lain mana yang paling baik menurut hasil rapat ya, karena di dalam musyawarah tadi tentu kan setiap orang mempunyai sudut pandang masing-masing. Nah kemudian setelah kita tahu pilihan-pilihannya dan berserta resiko-resikonya ya, kemudian kita sepakati ya, jadi kesepakatan secara bersama apa yang kita putuskan dengan memilih alasan yang paling kuat atau memilih argumen yang paling kuat di dalam permasalahan dilema itu. Walaupun ada alasan yang lain, karena sudah diputuskan A misalkan, pasti kita tidak bisa membuat semua orang senang kan? Nah dari pilihan itu kita siapkan argumen, tentu argumen itu yang paling kuat sehingga kita memutuskan itu. Begitu Pak Dani. Siap. Ada 4 poin berarti Pak untuk yang pertanyaan ketiga. Selanjutnya, untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Oke, baik Pak Dani. Saya percaya bahwa musyawarah yang baik, komunikasi yang baik antara semua pihak itu adalah satu modal yang efektif ya untuk memutuskan masalah-masalah terkait dengan dilema etika, sehingga tidak ada miskomunikasi atau mispersepsi. Jadi itu musyawarah dan komunikasi yang efektif. Oke,
Gitu Pak Dhani. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Ya, sama Pak Dhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bapak, terima kasih. Berarti saya lanjutkan ya Pak, pertanyaan yang ke-6 dan ke-7 tentunya sama saya sendiri Bapak. Bapak mohon maaf, ya dilanjut Bapak. Di pertanyaan yang di pertanyaan ke-6 yaitu saya sendiri Pak. Ayo mangga mungkin. Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya Pak? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Baik. Secara jadwal Bu Vina biasanya kita rapat namanya rapat manajemen dan juga rapat dinas. Nah, di situ hal-hal yang terkait dengan dilema etika dan bisa pengambilan keputusannya bisa ada jangka waktunya, tidak segera, maka di situ penjadwalannya. Tetapi kadang-kala kita juga tidak sesuai jadwal karena kasus-kasus atau hal yang terkait dengan dilema etika ini kan bisa datangnya kapan saja. Gitu ya. Jadi memang ya, secara terjadwal itu di rapat bulanan, tapi kadang-kala atau seringnya bahkan tidak terjadwal yang membutuhkan jawaban segera atau bersifat emergensi. Maka di situ ya kita segera putuskan, kita tidak menunggu nanti bulan depan gitu. Jadi begitu Bu Vin? Iya. Ya, begitu ya Pak. Berarti ada dua ya Pak. Biasanya Ya. ada jadwal rapat manajemen dan rapat dinas. Tentunya Bapak juga kalau mendadak berarti harus langsung begitu Bapak ya. Ya. Nah, yang pertanyaan berikutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya, betul sekali Bu Vina. Karena sebagai kepala sekolah itu kan sudut pandangnya dari atas ya, sehingga kalau kita kadang-kala tidak bisa mengawasi langsung hal-hal kecil-kecil di bawah, maka tentu saya ada orang-orang yang saya percaya baik itu Wakasek maupun guru ya. Nah, dari sana saya bisa mendapatkan argumen-argumen dari mereka. Kemudian argumen-argumen itu kita kumpulkan, kita analisis. Kadang-kala argumen si A belum tidak diketahui oleh si B ya. Kemudian di situ kita adu argumen. Nah, maka akan harapannya bisa disepakati ya satu hal yang terkait dengan dilema etika. Jadi kesimpulannya adalah ya ada orang-orang yang kita percaya di lapangan begitu. Baik Bu Vina, begitu. Nanti untuk kepercayaan tentunya masih kepada Wakasek dan tim ya Pak. Dalam setiap argumennya Bapak masih dianalisis mana yang lebih baik begitu ya Pak ya. Betul. Putus-putus Pak. Iya Pak, ya. Bapak terima kasih atas waktunya. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ke-7 dan ke-8 akan ditanyakan oleh Bapak Bambang Agustin. Mangga Bapak Bambang. Silahkan Pak Bambang. Ya, terima kasih Bu Vina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Gianto? Iya. Alhamdulillah sehat Pak Bambang. Siap. Oke Bapak, untuk mempersingkat waktu karena juga harus ke kelas ini, saya lanjutkan Pak ya pertanyaannya. Tadi sebenarnya Bu Vina kelewat tuh pertanyaan yang nomor 56 harusnya. Jadi saya boleh disampaikan lagi. Nanti yang nomor 5 yang harus tadi Bu Vina tanyakan, saya tanyakan Pak ya. Oke. Bapak, hal apa saja Bapak sih yang nomor ke... Saya 78 Bu harusnya, tadi Bu Vina 56 harusnya, tapi Bu Vina 67. Apa Bu, saya tanyakan aja. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak pada saat pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kasus dilema etika ini? Apa sih Pak tantangannya gitu? Yang paling berat lah menurut Bapak,
Kayaknya ini Oke. lama nih gitu. Iya. Jadi tantangan utama Pak Bambang yang saya hadapi ketika satu, kita harus memprioritaskan keputusan di antara kepentingan-kepentingan yang sama-sama benar. Jadi ya tantangannya bagaimana meyakinkan kepada pihak-pihak ya, pihak-pihak yang idenya tidak diakomodir begitu di dalam rapat itu. Jadi itu tantangan utamanya, bagaimana kita agar semua orang ya ini baik, ini juga baik ya, tetapi kita harus milih salah satu. Nah, yang kalah ini kita yakinkan bahwa ini kita kesini arahnya, yuk kita bareng-bareng kita support gitu, sehingga semuanya bisa ke satu tujuan. Begitu Pak Bambang. Iya, jadi Meyakinkan orang lain ya. meyakinkan agar tunjuk hati gitu Pak ya. Yes, right, bisa win-win solution gitu Pak Bambang. Siap, terima kasih. Terakhir Bapak, apa pengalaman berharga yang Bapak miliki kaitan dengan tadi pengambilan keputusan dilema etika? Apa pengalamannya Pak? Oke, ya, pengalaman berharga yang saya dapatkan Pak Bambang bahwa saya sebagai kepala sekolah harus bisa mengalahkan ego pribadi saya, ya, bahwa setiap orang mempunyai sudut pandang masing-masing, setiap orang mempunyai konsep masing-masing dan kita harus saling menghargai. Jadi di situ. Tetapi kadang-kala kita harus sebagai seorang kepala sekolah harus memutuskan satu yang semua orang ya harapannya mengikuti apa yang kita putuskan begitu Pak. Jadi itu bagaimana lebih menghargai orang lain, menghargai pendapat orang lain, karena setiap kita pada awalnya sudah mempunyai value masing-masing, sehingga ya harapannya dari value-value ini atau nilai-nilai dasar ini bisa kita persatukan begitu Pak Bambang. Oke, siap Bapak. Jadi intinya keterampilan sosial emosional di sini berperan Yes. Pak ya. Yes, right Pak Bambang, betul sekali. Siap. Terima kasih Bapak. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Untuk Baik. selanjutnya saya kembalikan ke Bu Pina. Mangga Bu Pina, atur nuhun. Iya. Ya, terima kasih Pak Bambang. Terima kasih Bapak Gianto SSI MPD yang sudah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari kami sebagai calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Subang. Bapak sendiri, Pak Gianto, adalah Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Pusaka Negara dan SMK Negeri 1 Cikaum ya Pak untuk saat ini. PLT. Mungkin demikian saja Pak pertanyaan-pertanyaan yang kami tanyakan kepada Bapak sebagai pimpinan di sekolah kami begitu Bapak. Baik. Ada yang Bapak mau sampaikan lagi atau Bapak-Bapak yang lain? Sudah cukup? Bagaimana? Closing statement dari Pak Gianto mungkin buat kami. Baik. Terima kasih Bapak dan Ibu, Pak Dhani, Pak Ahmad, Pak Bambang, dan Bu Vina. Saya ucapkan selamat mengikuti sebentar lagi kan sudah loka berapa nih? Loka 4 kemarin Pak. Iya, kemarin 4. Oke, berarti perjuangan masih sudah 60%, 40% tetap semangat ya. Insya Allah semuanya dengan optimisme, insya Allah semua akan diberikan kemudahan dan kelancaran. Begitu saja kata-kata dari saya. Mungkin kalau yang lainnya silakan, kalau sudah cukup ya mangga dipersilahkan ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi Pak Dhani, Pak Ahmad, Pak Bambang. Siap Pak. Kalau Bu Vina insya Allah Rabu Bu, saya pasti ke Pusaka Rabu. Gitu. Ya, terima kasih waktunya Bapak. Terima kasih Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak Gianto. Dan Imam Gambang, Bu Vina. Terima kasih Bapak waktunya. Semoga sehat selalu Pak. Perjalanan ke sana ke sini. Amin. Amin. Insya Allah sehat-sehat selalu. Dipersilahkan atau diizinkan untuk live Bapak dan Bu. Mungkin cukup sekian. Ya. Iya Bapak. Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. Pak. Waalaikumsalam Pak Dhani. Ayo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pina Puspita, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Subang. Saya di sini bersama Bapak Edgar Dian Permana. Selamat siang Bapak Edgar. Terima kasih Bapak sudah Sama-sama. saya. Di sini saya bersama Bapak Edgar akan bertanya beberapa hal ya Pak ya tentang kepemimpinan Bapak tentunya. Nah, sedikit beberapa pertanyaan Pak, 1 sampai 8 nanti. Boleh. Berbincang-bincang. Pertanyaan yang pertama nih Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, dilema etika dan rujukan moral ya Bu ya. Iya. Baik, mungkin kalau pengalaman saya pribadi untuk mengidentifikasi apakah sebuah kasus itu termasuk dilema etika atau rujukan moral, saya biasanya memperhatikan adanya dua kepentingan atau nilai yang saling bertentangan, namun sama-sama valid. Kasus dilema etika muncul ketika kedua pilihan memiliki alasan moral yang kuat dan tidak ada solusi yang jelas benar atau salah Bu. Nah misalnya ketika ada siswa memiliki alasan kuat untuk sering bolos, misalnya absen gitu ya, karena alasan keluarga, namun absensi yang rendah juga dapat mengganggu prestasi akademiknya. Mungkin seperti itu. Iya, Pak, ya. Terima kasih nih Bapak. Pertanyaan selanjutnya nih Pak ya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan nih Pak? Dalam situasi seperti itu, saya biasanya menerapkan pendekatan kolaboratif, di mana saya mengundang pihak-pihak terkait seperti guru, orang tua, ataupun siswa untuk berdialog dan mempertimbangkan semua sudut pandang. Karena kan masing-masing orang memiliki sudut pandang yang berbeda gitu ya Bu ya. Nah pendekatan ini membantu saya memahami sepenuhnya kedua sisi sebelum saya mengambil keputusan yang adil dan proporsional. Itu seperti itu. Jadi ada Iya, saya ajak dialog dulu Iya. gitu karena setiap sudut pandang orang kan berbeda. Jadi kita harus tahu bagaimana pendapat dari guru, mungkin dari orang tua siswa, kemudian dari siswanya itu sendiri. Itu sih, Bu. Nih, selanjutnya nih Pak, Ya. dari kasus-kasus yang tadi, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Baik. Kalau langkah ataupun prosedur biasanya saya menerapkan ada 5 langkah. Saya biasanya ada 5. Yang pertama itu biasanya kita harus identifikasi dulu masalahnya. Ya. Misalnya kita harus memastikan nih bahwa masalah yang kita hadapi adalah dilema etika atau bukan, ataupun masalah tersebut bisa diselesaikan secara normatif atau tidak. Gitu kan. Itu yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua adalah pengumpulan informasinya Bu. Ya. Jadi kita itu harus memahami secara mendalam semua fakta, situasi, dan pihak-pihak yang terlibat. Jadi semua informasinya kita kumpulkan dulu. Kemudian yang ketiga adalah menyusun opsi atau solusi. Jadi di mana kita melihat potensi ataupun dampak dari setiap keputusan yang diambil. Takutnya kan keputusan tersebut berdampak pada orang gitu ya. Jadi kita harus melihat opsi seperti apa, terutama dari segi moral dan nilai dan kebijakan. Ya, nah itu yang berikutnya yang keempat adalah melakukan diskusi dengan pihak terkait, melibatkan siswa, guru, atau bahkan keluarga untuk mencari solusi terbaik. Yang terakhir yang kelima, baru ini pengambilan keputusan Bu, ya, yang akhirnya, yang finalnya gitu. Jadi saya biasanya membuat keputusan setelah pertimbangan menyeluruh dari keempat langkah awal tadi Bu, dengan tujuan menjaga keseimbangan antara kepentingan semua pihak. Jadi itu Bu, ada 5 yang biasa saya lakukan. Seperti itu. Jadi dari identifikasi masalah, Pengumpulan informasi, menyusun opsi, solusi, dan melakukan diskusi, baru terakhir. pengambilan Ya, keputusan ya, Pak, betul, ya. betul. Karena itu tahapannya menurut saya semuanya sangat penting Bu. Jadi kita tidak bisa ambil salah satunya, kemudian kita lakukan keputusan saja misalnya, kan nggak bisa. Harus kita lewati dulu prosedurnya supaya keputusannya tadi melibatkan semua pihak, kemudian ada nilai moral dan kebijakan. Nilai kebijakan seperti itu. Sekali Bapak ya, sudah sesuai dengan apa
apa yang diharapkan nanti. Iya. Yang keempat tentunya ada hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika nih Pak. Oh, hal-hal efektif ya Bu ya. Menurut saya Bu, kalau boleh saya berpendapat, itu salah satu pendekatan yang saya anggap efektif adalah dengan melibatkan lebih banyak perspektif Bu. Karena dalam diskusi termasuk pihak yang mungkin berdampak itu harus melibatkan semua perspektif. Artinya tadi langkahnya prosedur tadi itu harus mengumpulkan informasi kan, sehingga kita harus mengumpulkan berbagai perspektif dari data yang kita terima gitu kan. Nah kemudian selain itu memastikan juga bahwa saya berpegang pada nilai-nilai inti sekolah seperti integritas, keadilan, empati juga itu dapat membantu saya dalam pengambilan keputusan yang tepat. Seperti itu. Benar betul. Pertanyaan yang keenam nih Pak. Boleh. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikan? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau saya pribadi sih Bu, kalau sehari-hari ya yang saya lakukan, biasanya saya tidak langsung mengambil keputusan di tempat. Saya lebih suka memberikan waktu untuk refleksi Bu. Dan juga pengambilan lebih banyak informasi yang juga diperlukan. Saya juga mengatur jadwal diskusi atau pertemuan yang lebih mendalam sebelum keputusan itu dibuat, terutama untuk kasus-kasus yang kompleks ataupun yang berdampak pada orang banyak misalnya gitu ya Bu ya. Hal ini memberikan kesempatan bagi semua pihak untuk mempertimbangkan dengan benar. Jadi itu Bu, mungkin saya cenderung lebih mengambil keputusan tidak pada waktu itu, tidak spontan. Benar-benar harus Betul, dipertimbangkan dengan baik. Karena kalau kita mengeluarkan keputusan secara spontan, mungkin ada pihak yang bisa saja merasa dirugikan karena tadi mungkin datanya belum masuk. Pertanyaan berikutnya nih Boleh, Pak. silakan Ibu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau untuk pengambilan keputusan khususnya dilema etika, mungkin saya ambil contoh dari misalnya seorang siswa ya Bu ya, yang bisa ataupun yang saya dapat banyak bantuan itu biasanya dari tim guru sih Bu. Kalau untuk dengan kasus siswa gitu, terutama guru BK yang sangat membantu dalam memberi perspektif psikologis siswa Bu. Selain itu, komunikasi yang baik dengan orang tua dan dukungan dari komite juga menjadi faktor yang sangat mempermudah pengambilan keputusan. Itu Bu yang mempermudah saya gitu ya, dalam hal pengambilan keputusan. Berarti sangat berperan sekali ya. Betul. Guru, Betul. terus Oleh kelas, seperti itu. Ada komunikasi antara wali kelas dan wali murid juga. Betul. Betul. Ini pertanyaan terakhir nih Boleh. Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Jadi pembelajaran terbesar yang bisa saya dapatkan adalah pentingnya bersikap bijaksana dan juga mengutamakan dialog terbuka kalau saya gitu ya. Dalam dilema etika tidak ada keputusan yang sepenuhnya sempurna. Namun dalam melibatkan semua pihak dan mempertimbangkan nilai-nilai moral, kita bisa mendeteksi solusi yang terbaik gitu ya. Artinya win-win solution lah gitu kan. Keterbukaan dalam berkomunikasi dan kesabaran untuk memahami semua sudut pandang itu. Ya, artinya tadi saya lebih menekankan win-win solution gitu karena keputusannya bijaksana dan adil. Keren sekali Pak ya, Masya Allah. Dari beberapa langkah, mulai dari cara Bapak mengambil keputusan sudah keren, sudah luar biasa. Ya, mungkin itu yang biasa saya lakukan. Ya, mudah-mudahan harapan saya sih bisa berdampak pada institusi yang sekolah ataupun terutama peserta didik kita sendiri ya. Terima kasih
kasih Pak Edgar Siap, sama-sama, Ibu. bincang-bincang hari ini. Sama-sama, ya, Ibu, Pak, mudah-mudahan bermanfaat. Iya, Ya, siap, Ibu. Mungkin sekian perbincangan saya bersama Bapak Edgar Dian Permana di modul 3.1 yaitu dilema etika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.